Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Warga desa Kuta Beringin, Kota Sebulu Salam menanam batang pisang di badan jalan sebagai bentuk kekesalan mereka kepada pemerintah. Akibat terkendala pembebasan lahan, proyek jalan tol Sigli Banda Aceh molor hingga 6 bulan. Petani di Kabupaten Nagan Raya diajarkan menanam padi dengan pola baru dan membuat pupuk sendiri. Akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki, warga desa Kuta Beringin, Kecamatan Runding, Kota Sebulu Salam menanam batang pisang di badan jalan. Mereka sudah kesal atas lambannya respon pemerintah terhadap kerusakan jalan. Kemarahan warga ini bukan tanpa alasan. Satu-satunya akses warga bepergian menuju pusat kabupaten sulit dilalui. Selain rusak, badan jalan juga berlubang di mana-mana, bahkan menyerupai kubangan. Sejumlah batang pisang ditanam warga di kubangan yang nyaris tak lagi menyerupai badan jalan. Kubangan di jalan berlumpur nyaris tak bisa dilintasi pengendara, bahkan sudah membahayakan. Meski kerusakan jalan di desa Kuta Beringin sudah bertahun-tahun, tapi jalan sepanjang 2 km ini tak kunjung diperbaiki. Padahal warga sudah berulang kali memohon kepada pemerintah, tapi belum dikabulkan. Menurut kami, dibandingkan daripada butir-butir kemerdekaan tersebut, bisa kami bilang bahwa Kampung Kuta Beringin belum sepenuhnya menikmati daripada arti dan hikmah daripada kemerdekaan 1945. Jangankan pengaspalan, satu butir batu pun belum pernah diluncurkan oleh pemerintah Kota Sebulu Salam. Untuk bisa keluar masuk desa, warga memilih alternatif melalui jalur sungai dengan menumpang perahu tradisional, sehingga desa Kuta Beringin saat ini berstatus sebagai desa tertinggal. Akibat sulitnya mengakses melalui jalur darat yang memadai, warga kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Warga desa ini pun sulit mencari nafkah karena terbatasnya ruang gerak. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Sebulu Salam. Proyek jalan tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh molor akibat terkendala pembebasan lahan. Jalan yang seharusnya rampung pada akhir 2023 diperkirakan molor hingga Juni 2024. Saat ini pengerjaan konstruksi seksi 1 Selimum Padang Tiji Tol Sibanceh sepanjang 25 km mencapai 65%. PT Hutama Karya menargetkan ruas seksi 1 rampung dikerjakan pada Juni 2024 mendatang. Selain untuk badan jalan, pembebasan lahan untuk kaki timbunan, lereng galian, serta drainase juga belum tuntas. Sekitar 1.000 bidang tanah ini merupakan lahan tambahan proyek jalan tol dengan nilai investasi sebesar 14 triliun rupiah. Pengerjaan seksi terakhir Selimum Padang Tiji terus dikebut. Demikian juga seksi 5 yang menghubungkan Kuta Baru Belang Bintang. Akses simpang susun pada seksi R sepanjang 8 km ini belum dapat dikerjakan karena terkendala lahan. Pengerjaan konstruksi seksi 1 dan 5 masih terkendala pembebasan lahan dengan total luas 112,48 hektar. Target penyelesaian konstruksi pada Desember 2023 ternyata tidak tercapai.
Untuk seksi 1 saat ini progresnya itu sudah 65%. Memang kami dari pusat ditargetkan di Desember 2023, tapi memang karena ada kendala lahan, jadi kita target itu di pertengahan semester 2024 itu sudah harus selesai. Kalau penlok tambahan ini bisa terbit di akhir Oktober ini, mudah-mudahan kita bisa segera konstruksi di lapangan. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah Aceh dan Kementerian PUPR agar lahan tambahan segera diperoleh. Langkah ini untuk mempercepat pengerjaan konstruksi dari kedua seksi tersebut. Dari 6 seksi tol Sibanceh sepanjang 74 km ini, 5 diantaranya telah beroperasi, sedangkan 2 seksi masih digratiskan. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Narkotika 6. Pemusnahan barang bukti. Sedikitnya 112 kg narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan di Polda Aceh Rabu siang. Barang bukti sabu-sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus selama 4 bulan terakhir, sementara 5 tersangka ditangkap di sejumlah lokasi di Aceh. Barang bukti sabu-sabu disita dari 5 tersangka, sebagian merupakan pemasok dan pengedar. Sisanya adalah pengendali jaringan narkoba internasional yang diselundupkan dari luar negeri dengan kapal nelayan ke perairan Aceh. Barang bukti sabu-sabu yang diselundupkan dalam kemasan teh Cina ini dimusnahkan dengan dihancurkan setelah dicampurkan bahan kimia. Pemusnahan narkoba disaksikan para Forkopimda Aceh. Aceh ini pintu masuk dan jalur masuk untuk ke wilayah lain di Indonesia. Kalau kita bisa menghadang di Aceh, berarti kita menyelamatkan bangsa Indonesia yang lainnya itu. Jadi saya sudah minta dukungan dari stakeholder terkait, Pak Panglima, termasuk Pak dari Danlanal, Gus Kamla, dari Pak Kabinda juga, untuk sama-sama kita bersinergi. 4 bulan terakhir ini, banyak penangkapan yang dilakukan di wilayah Aceh. Jadi bukan hanya kita Polda, tapi ada juga BNN, ada juga Bareskrim dari Direktorat 4 Narkoba, yang sampai tadi malam ada sekitar 70 kg. Meski terus dimusnahkan, narkoba tak henti-hentinya masuk ke Aceh melalui sejumlah perairan. Perairan di Serambi Mekah rawan dijadikan pintu masuk narkotika dari luar negeri untuk diedarkan di Indonesia. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Sejumlah calon kecil atau kepala desa sekecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh menggelar apel sekaligus deklarasi pemilihan kecil langsung atau Pilciksung Damai tahun 2023. Deklarasi damai ditandai dengan pembacaan ikrar serta penandatanganan komitmen bersama. Sedikitnya 23 calon kecil dari 7 kampung mengikuti apel dan deklarasi damai yang berlangsung di kantor Camat Kuta Alam. Pilciksung tahap 2 yang akan digelar pada 15 Oktober 2023 dilangsungkan di 7 kampung dengan 19 TPS. Mereka diharapkan bersaing secara sportif dan sehat sehingga Pilciksung berjalan aman dan damai. Pada hari ini kami Muspika Kuta Alam beserta Asosiasi Kecil dan Tua Pergampung telah menginisiasi apel dan deklarasi bersama Pilciksung Damai di Kuta Alam secara khususnya yang akan berlangsung di 7 kampung dan merupakan kecamatan yang terbanyak akan melaksanakan Pilciksung di tanggal 15. Polsek Kuta Alam hanya menerjunkan 20 polisi yang akan memantau 19 TPS di Kecamatan Kuta Alam. Kita untuk pengamanan dalam rangka Pilciksung nanti sudah kita siapkan 20 personil, juga dibantu dari pihak TNI dan seluruh perangkat yang melaksanakan dari P2K dan Bimas. Harapan kita tentunya pemilihan ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan tentram. Kenapa? Karena ini merupakan program nasional yang wajib dan harus kita jalani. Kita berharap ya tentunya para calon kandidat kecil ya masing-masing bertanggung jawab.
Apel dan deklarasi damai para calon kecil ini untuk mencegah benturan sesama pendukung seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Ketua P2K